Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ines Dresya Brusnilingga dengan NPM 2205030258. Di sini saya akan memaparkan video mengenai tentang proses penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan penerapan modul 5.1. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu apa tahapan penilaian yang dilaksanakan. Yang pertama itu ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif, ada penilaian alternatif, dan penilaian autentik yang dilaksanakan dengan waktu pelaksanaannya. Adapun tahap yang pertama kita bahas adalah tahap perencanaan, penilaian dan evaluasi. Pada tahap ini, guru menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, guru menentukan jenis penilaian yang akan digunakan serta waktu pelaksanaannya. Guru juga menyiapkan instrumen penilaian berupa soal, lembar observasi, rubrik penilaian, dan lembar tugas yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Adapun penilaian yang kedua adalah penilaian formatif yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik serta memberikan umpan balik secara langsung. Penilaian formatif dilakukan melalui kegiatan tanya jawab, kuis singkat, dan diskusi kelas. Hasil penilaian formatif digunakan oleh guru untuk memperbaiki dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Adapun yang ketiga adalah penilaian alternatif. Penilaian alternatif merupakan penilaian non-tes yang dilakukan selama proses pembelajaran. Penilaian ini bertujuan untuk menilai kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan komunikasi peserta didik. Contohnya, penilaian alternatif yang digunakan adalah presentasi, pembuatan poster, mind mapping, dan refleksi tertulis. Guru menilai hasil kerja peserta didik menggunakan rubrik penilaian yang telah disiapkan. Selanjutnya atau penilaian yang keempat adalah penilaian autentik. Penilaian autentik dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam konteks nyata dan bermakna. Penilaian ini menilai proses dan hasil belajar secara menyeluruh. Contohnya adalah kegiatan proyek, praktik langsung, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Guru mengamati proses kerja peserta didik dan menilai hasilnya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kelima, ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik secara keseluruhan. Penilaian sumatif dapat berupa tes tertulis, tes lisan, maupun penilaian akhir dari tugas atau proyek yang telah dilaksanakan. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik. Nah, setelah seluruh penilaian dilaksanakan, guru melakukan evaluasi pembelajaran. Hasil penilaian dianalisis untuk mengetahui peserta didik yang telah mencapai ketuntasan dan yang belum mencapai ketuntasan. Tidak lanjut dari evaluasi ini berupa kegiatan remedial bagi peserta didik yang belum tuntas dan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang telah tuntas. Evaluasi pembelajaran juga digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Baiklah, demikian tahapan penilaian evaluasi pembelajaran yang meliputi penilaian formatif, sumatif, alternatif, dan autentik. Melalui penilaian yang terencana dan berkelanjutan, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Baiklah, sekian pemaparan hasil dari video saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.